Halo, assalamualaikum. Balik lagi di channel aku di Siva Aulia. Kali kita membahas kasus 4.3, yakni tentang serasi desain. Berdasarkan pengalaman selama beberapa tahun dan dana yang dimilikinya, tanggal 1 April 2015, Ana Satyana memutuskan untuk mendirikan perusahaan yang bergerak di bidang dekorasi interior dan diberi nama Serasi Desain. Perusahaan tersebut beralamat di Jalan Diponegoro, nomor 77 Jakarta. Selama April 2015, berikut ini transaksi-transaksi yang dilakukan perusahaan tersebut. Tanggal 1, pemilik menginvestasikan dananya ke dalam perusahaan sebagai modal awal sebesar Rp25.500.000. Tanggal 1. Berarti B1. Kas pertama di debit, modal bertambah di kredit. Ekuitas anak. Ininya kita cari celahnya. Kayak ini. Debitnya sebesar 25.500.000. Selanjutnya, tanggal 3, pemilik menyewa sebuah ruangan di suatu plaza untuk kegiatan operasional sebesar 5 juta dibayar tunai. Ini berarti B02. Debitnya di beban sewa. Secara tunai berarti duitnya berkurang. Kita masukin coanya. Beban sewa kantor kayaknya ya. Oke. Sebesar 5 juta. Selanjutnya tanggal 4. Perusahaan membeli peralatan kantor sebesar 8.500.000 secara kredit. Berarti B3. Peralatan pertama di debit. Secara kredit berarti ngutang, utang usaha. Secara 8.500.000. Selanjutnya tanggal 5. Perusahaan memberi perlengkapan kantor sebesar 725.000 secara tunai. B04. Debitnya perlengkapan. Secara tunai berarti kasnya berkurang. 725.000. Oke. Selanjutnya tanggal 8. Perusahaan membeli sebuah kendaraan mobil box untuk operasional sebesar 45 juta dengan rincian 10 juta dibayar tunai dan sisanya dibayar dengan wesel bayar atau utang wesel. Tanggal 8. Ini B05. Debitnya kendaraan karena aset kita bertambah. Aset bertambah di debit, kasnya berkurang, dan utang wesel. Kita masukin coanya. Kendaraannya 45 juta. Duit yang berkurangnya 10 juta. Berarti utang weselnya 35 juta. Biasanya kalau utang wesel itu, kalau misalnya ada temponya, misalnya sebulan, dia itu ada bunganya, ada utang bunga atau utang wesel. Selanjutnya, tanggal 12, perusahaan membayar beban asuransi sebesar 2 juta. Tanggal 12. Ininya B06. Beban asuransi dan kas sebesar 2 juta. Selanjutnya tanggal 15.
Perusahaan menerima kas atas jasa dekorasi sebesar 12.500.000. Menerima kas berarti secara cash. B07 berarti cash bertambah pendapatan jasa. $12.500.000. Selanjutnya tanggal 18. Perusahaan membayar utang atas pembelian peralatan kantor sebesar 3 juta. Tanggal 18. Berarti B08. Berarti utang berkurang di debit. Usaha kasnya berkurang di kredit. 3 juta rupiah. Oke. Kita tanggal 21. Perusahaan telah menyelesaikan jasa dekorasi dari pelanggan dengan nilai sebesar 16.500.000 dengan rincian 10 juta dibayar tunai dan sisanya dibayar kemudian. Tanggal 21. Berarti B9. Berarti kas piutang usaha pendapatan jasa. Yang diterima kasnya berapa? 10 juta. Sisanya dibayar kemudian. Berarti sisanya 6.500.000 ya. Pendapatannya 16.500.000. Oke. Tanggal 24. Perusahaan membayar beban listrik, air, dan telepon sebesar 1.100.000. B10. Beban listrik, air, telepon. Benar gak sih? Kita lihat di coanya. Betul, air dan telepon. Kas. Oh, nggak kedetek ya? Listrik, air, telepon. Sebesar 1.100.000. Selanjutnya tanggal 27. Perusahaan membayar utang atas pembelian kendaraan sebesar 5 juta dan beban bunga. Oh, ini ada beban bunganya nih. Sebesar 350.000. 27. Berarti B11. Berarti ini utangnya berkurang. Utang wesel. Beban bunga. Pas. Utang weselnya 5 juta. Beban bunganya 350. Berarti kas yang keluar 5 juta 350. Selanjutnya tanggal 28. Perusahaan menerima kas atas jasa dekorasi dari pelanggan sebesar 10.500.000. Secara menerima kas berarti secara tunai. B12. Kas pendapatan jasa 10.500.000. Selanjutnya tanggal 29. Perusahaan membayar beban gaji dan upah karyawan sebesar 3.500.000. 29. Berarti B13. Beban gaji karyawan. Kas. Soalnya sebesar 3.500.000. Selanjutnya tanggal 30A. Perusahaan membayar beban lain-lain sebesar 250.000. 20A. B14.
Beban lain kas sebesar 250. Selanjutnya 30B. Sini dulu. Pemilik mengambil kas sebesar 2 juta untuk keperluan pribadi, berarti sebagai prime. B15. Berarti ini private-nya Bu Ana ya. Private-nya anak. Kas 2 juta. Selanjutnya 30C. Perlengkapan kantor yang telah dipakai sebesar 650.000. B16. Berarti ini beban perlengkapan kantor. Ini ke perlengkapan kantor. Oke, jurnal umumnya sudah selesai dan saldonya sebesar 142.075.000. Lanjut kita ke buku besar. Oke, selanjutnya kita masuk ke ilustrasi desain buku besar. Akun yang pertama yakni ada kas dengan kode akun 1101. Kita filter. Dengan akun ini. Oke. Kita masukin ke buku besar. Salah. Kas. Debit kreditnya. Jadi, akun kas memiliki saldo sebesar 25.575.000. Selanjutnya kita ke piutang usaha. Piutang usaha ada saldonya 6.500.000. Selanjutnya ke perlengkapan kantor. Perlengkapan kantor sebesar 725.000 dan dipakai sebesar 650.000. Jadi saldonya ada 75.000. Selanjutnya peralatan kantor. Saldonya 8.500.000. Selanjutnya ada kendaraan. Ada 45 juta. Selanjutnya ada utang usaha. Saldonya ada 5.500.000. Selanjutnya ada utang wesel. Saldonya ada 30 juta. Selanjutnya ekuitas ibu anak. Ada di 25.500.000. Selanjutnya ada prive Bu Ana. Di 2 juta. Selanjutnya ada pendapatan jasa.
ada di 39.500.000. Selanjutnya ada beban gaji karyawan 3.500.000. Nanti teman-teman jangan lupa ya, ini dilengkapin tanggalnya, ini tanggalnya, ini bulannya. Selanjutnya ada beban sewa kantor di 5 juta. Selanjutnya ada beban perlengkapan kantor di 650.000. Selanjutnya ada beban listrik, air, dan telepon di kode akun 5105 sebesar 1.100.000. Selanjutnya beban asuransi 5104 di 2 juta rupiah. Selanjutnya beban bunga di COA 5106 di 350.000. Selanjutnya ada beban lain-lain di 250.000. Selanjutnya kita masuk ke neraca saldo serasi desain. Kita masukin saldo-saldo yang tadi kita telah posting di buku besar. Saldo kas ada berapa? 25 juta piutang usaha dan 6.500.000. Perlengkapan kantor 75.000. Peralatan kantor 8.500.000. Kendaraan 45 juta. Utang usaha 5.500.000. Utang wesel 30 juta. Ekuitas ibu anak ada 25 juta. Drive anak 2 juta. Pendapatan jasa 39 juta. Beban gaji karyawan, beban sewa kantor, beban perlengkapan kantor, beban asuransi, beban listrik dan telepon. Nah, ini kurang masuk si beban lain-lain. Beban bunga dan beban lain-lain. Apakah saldo neracanya sama? Ya, sudah sama. Jadi, saldo neraca untuk serasi desain yakni 100.500.000 rupiah. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.